Dan untuk membahas terkait pentingnya Perpu Cipta Kerja di tengah gentingnya kondisi ekonomi Indonesia, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos. Dan kami masih terus berusaha menghubungi Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, untuk mengonfirmasi Perpu yang menimbulkan polemik. Saya ke Ibu Nining terlebih dahulu. Ibu Nining, penghapusan 2 hari kerja menjadi 1 hari kerja, tanggapannya? Ya, pertama sebelum kita bicara tentang substansial dari Perpu Cipta Kerja, kita sedang dalam keprihatinan yang mendalam gitu ya, di mana kekuasaan hari ini tidak lagi mendengar suara-suara rakyat. Di mana sejak sebelum Omnibus Law Undang-Undang Cipta diketuk palu baik DPR maupun ditandatangani oleh Presiden, menuai polemik yang cukup besar di berbagai macam kota dan daerah. Bahkan hampir mayoritas rakyat Indonesia tidak bersepakat, karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal adalah undang-undang yang tidak tunduk kepada aturan hukum, di mana membuat undang-undang atau regulasi itu harus sesuai dengan peraturan pembentukan peraturan undang-undang. Tapi itu dilangkahi oleh pihak pemerintah bersama DPR, ya gitu. Terus kemudian dalam polemik yang cukup besar, selain prosedural juga kemudian substansialnya, namun DPR tetap akhirnya mengetuk dengan terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya. Terus kemudian dalam proses setelah diketuk oleh DPR, gerakan rakyat, kaum buruh, kaum tani, perempuan, miskin kota, bahkan sektor-sektor lainnya, masyarakat sipil lainnya memprotes, yang akhirnya pada saat itu saya masih ingat Presiden menyatakan kalau tidak bersepakat dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja silakan tempuh jalur hukum, dan itu ditempuh oleh sebagian serikat buruh pada saat itu, yang akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, di mana harus diperbaiki dalam 2 tahun. Baik. Tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis. Baik, Ibu Nining, nah, Ibu Nining sudah baik. Ibu Nining, kita akan mengonfirmasi langsung ke Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Pak Ali, melihat kondisi ekonomi yang katanya menuju resesi, jadi rakyat yang harus disiksa gitu ya Pak ya, dengan libur 1 hari sepekan. Ya, ini kan kalau terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kan artinya kalau menyangkut peraturan pemerintah pengganti undang-undang, saya mau bilang kepada teman-teman supaya kalau isi dari Perpu ini kemudian menjadi keberatan bagi beberapa pihak dan kalangan untuk melihat substansi dan pokok perkara dari Perpu, maka seharusnya ingat baik-baik, karena Perpu itu kan dia tidak final and binding. Perpu itu masih membutuhkan uji, mendapatkan persetujuan secara dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita sering menyebutkan itu dengan political review. Karena itulah maka Perpunya bisa diterima, Perpunya bisa ditolak. Saya menyarankan agar beberapa poin-poin atau materi-materi yang mendapatkan keberatan, kritikan atau masukan dari pihak manapun, termasuk kepada teman-teman buruh, ini harus secepatnya bisa dibincangkan atau dimasukkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar Perpu ini kalau diketuknya diam-diam lagi gimana Pak Ali? Kenapa? Kalau misalnya diketuknya diam-diam lagi tanpa diketahui oleh masyarakat gimana? Oh, tidak mungkin karena satu peraturan pemerintah yang diterbitkan itu kan harus mendapatkan persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, rakyat seluruh Indonesia itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Baik, dia mesti terbuka. Baik, saya ke Ibu Nining. Bu Nining, silakan Bu, ditanggapi.
Pertama, kami tidak hanya sekedar bicara substansial ya. Negara kita ini negara hukum, di mana ketika ingin melahirkan hukum itu harus berdasarkan apa yang menjadi aturan hukum di bangsa kita, gitu ya. Gini, di mana kita tahu sebenarnya kalau tadi bicara tentang substansial, terus kemudian prosedur, sejak dari awal sebenarnya undang-undang ini menimbulkan polemik. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, Mahkamah Konstitusi sudah jelas memutuskan bahwa undang-undang ini harus diperbaiki dalam masa 2 tahun. Nah, ini kan tidak dilakukan. Yang dimaksud diperbaiki ini adalah bagaimana memenuhi syarat dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Begini nih. Nah, problemnya ini kan bicara tentang persoalan, artinya kekuasaan hari ini tidak lagi tunduk kepada aturan hukum. Ruang partisipasi publik tidak lagi didengarkan. Kalau Pak Ngabalin tadi bilang bahwa ini adalah ada suara rakyat melalui jutaan suara rakyat itu lewat parlemen, sejak dari awal rakyat sudah memberikan masukan kepada parlemen tapi tidak didengarkan. Tapi begini. Dengar. Bisa juga gitu loh. Jangan panjang, nanti keliru. Nanti penjelasannya keliru. Katakan inkonstitusional. Ketika dia dalam 2 tahun tidak diperbaiki, maka dia akan menjadi inkonstitusional. Baik. Begini, jangan salah. Jangan kepanjangan ngomong, nanti semakin keliru. Dengar penjelasannya. Dengar penjelasannya. Yang dibawa judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu adalah uji yang terkait dengan prosedurnya, ya, terkait dengan materi bagaimana proseduralnya, bagaimana prosesnya. Soal materinya, soal isinya, substansinya nggak ada masalah. Baik. Sekarang dengar baik. dulu. Bang Ali, Ibu Nining, kita harus azan maghrib terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dialog kita usai azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan dialog dengan Ali Muchtar Ngabalin dan Nining Elitos terkait Perpu Ciptaker. Saya kembali ke Bang Ali Muchtar Ngabalin. Bang Ali, silakan dilanjutkan penjelasannya. Substansinya tidak masalah, jadi yang masalah apanya? Iya, karena kalau 2 tahun itu kan, perhatikan baik-baik, 2 tahun itu keputusan Mahkamah Konstitusi itu meminta supaya diperbaiki. Kalau untuk memperbaiki undang-undang itu, karena yang diuji itu terkait dengan keputusan Mahkamah itu kan mesti kembali lagi kepada prosedur awal, kemudian ini membutuhkan waktu. Sementara ada kepastian hukum yang harus diperlukan oleh buruh. Itu sebabnya kalau makanya saya katakan tadi, kalau umpama keputusan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dianggap ada bermasalah, dianggap terkait dengan isi, kemudian merugikan kepentingan buruh, maka saya menawarkan supaya poin-poin mana yang menjadi persoalan, hal-hal mana, pasal mana yang menjadi permasalahan, mari kita duduk bicara bareng. Karena tidak mungkin ini dibiarkan berlarut-larut, karena untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara, dan tidak boleh kolaps Republik ini. Baik, Bu Nining, silakan. Dengan apa? Terkait dengan materi-materi yang menjadi keberatan Mbak Nining dan teman-teman, mari kita bicarakan. Sebab Perpu itu bukan keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan final and binding, tetapi keputusan apa yang diterbitkan oleh pemerintah itu harus diuji. Bolehkah diterima oleh DPR atau tidak diterima oleh DPR? Baik. Poin-poin inilah yang saya mau supaya nanti coba saya menyarankan ditulis, dibuat dalam satu poin mana yang menjadi masalah. Kami boleh menjadi fasilitasi untuk bincangkan itu, dilengkapi di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kenapa sejak awal dirancang ini memberatkan kami para buruh ya, Pak? Ya, aku sih kami dari Konfederasi Kasbi bersama gerakan rakyat lainnya, tentu kami tidak hanya bicara tentang substansial ya, selain substansial yang tadi, selain menghilangkan hak cuti, hari libur gitu ya, tentang persoalan pengupahan, tentang pemutusan hubungan kerja, tentang tenaga kerja asing, cukup banyak menjadi persoalan substansial. Tapi menjadi persoalan yang mendasar adalah kalau Bang Ngabalin tadi bilang bahwa ini akan berproses di DPR, bagaimana mungkin undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja yang ditolak mayoritas rakyat itu diketuk palu oleh wakil-wakil rakyat, gitu ya? Apakah
mungkin Perpu kemudian harus diproses di DPR itu kemudian ditolak oleh DPR gitu loh. Nah, menjadi persoalan mendasar adalah kita ini negara hukum, ruang demokrasi, partisipasi publik itu menjadi penting. Karena kenapa? Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menunjukkan bahwa regulasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah tidak prosedural, tidak memenuhi bagaimana dari pembentukan perundang-undangan. Terus kemudian ini kan cuma cara untuk menghindarkan agar undang-undang ini tidak inkonstitusional kan gitu. Kalau dikatakan, saya baru tadi malam melihat ada siaran langsung Presiden dengan Rosi Silalahi yang dikehendaki rakyat Perpu itu adalah Perpu pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mbak Nining, tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Mbak Nining, dengar. Kan kita tahu bersama kan bahwa MK itu keputusannya adalah final dan binding selama 2 tahun diberikan kesempatan kepada pemerintah yang diuji itu, yang GR judicial review itu kan uji formil kan? Dilakukan Pak Ngabalin. Bukan, dengar dulu, dengar Mbak Nining ngomong. Ngomong saya dengar ya. Dengar, Mbak Nining dengar dulu. Oke. Tahun 2003. Dengar dulu. Waktu Mbak Nining ngomong saya dengar. Sekarang saya ngomong Mbak Nining dengar. Karena uji formil, maka kewajiban pemerintah itu harus kembali dari awal. Tahukah apa yang dimaksudkan dengan formil? Prosesnya dari awal dibikin dan ini. Sementara kepastian hukum untuk buruh, majikan dan lain-lain itu tidak ada, karena sepanjang itu belum selesai diperbaiki oleh pemerintah, nggak bisa ada turunan undang-undang, peraturan turunannya. Itu sebabnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar melihat perkara-perkara ini secepatnya bisa diselesaikan, termasuk di dalamnya adalah kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan buruh yang belum terselesaikan, tidak mungkin tidak bisa dibicarakan di Republik ini, Mbak Yu. Pasti bisa. Persoalannya, mari kita mesti berbaik sangka, baik kepada pemerintah, ke DPR, ke buruh, dan seluruh stakeholder harus berprasangka baik untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik, karena yang dibicarakan ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan keselamatan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Itu poinnya. Baik, terima kasih banyak Bang Ali Muhtar Ngabalin, terima kasih banyak Ibu Nining Elitos. Kami mohon maaf sudah selesai untuk segmen kali ini. Kita harapkan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak menyiksa rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Ali, terima kasih Ibu Nining telah bergabung bersama kami di iNewsroom.